Halo semua, Eh, bertemu lagi sekarang di kelas 12 ya. Selamat ya, sudah di kelas 12. Kalian belajar setahun lagi, sebentar lagi lulus. Ayo belajar yang giat, yang rajin, supaya eh, kalian cepat lulus ya. Oke, bertemu lagi di simulasi apotik. Waktu kelas 11 kan kalian juga sudah belajar ya simulasi apotik. Sudah belajar kasih harga resep, di praktek resep pun juga kita belajar ya memberikan harga resep ya. Nah, sekarang di kelas 12 saya lebih menekankan kalian ke distribusi obatnya ya, dari industri farmasi ke PBF ya. Nah, dari PBF itu nanti ke apotik atau instalasi farmasi rumah sakit atau toko obat ya. Nah, setelah itu baru ke konsumen atau pasien. Oke, kita mulai ya. Oke. Annyeonghaseyo. Pasti yang suka-suka Korea tahu ya artinya ya. Nah, oke, kita belajar di sini dulu. Nah, di sini obat diproduksinya di industri farmasi. Nah, di industri farmasi ini obat diproduksi. Ini untuk alur distribusi obat atau alkes sama ya. Lalu dari industri farmasi nggak bisa tuh langsung ke apotik. Contohnya nih ya, pabrik industri farmasi yang dekat sekolah kita itu Medika Farma ya. Medifarma. Produksinya Enerfonse kan? Nah, Enerfonse dari industri farmasi, dari pabriknya ini, nggak bisa langsung ke apotik. Dia harus melalui pedagang besar farmasi. Ini distributor nih namanya. Pedagang besar farmasi ini sebagai distributor, sebagai penyalur. Ya, memang sudah seperti ini rule-nya, ya, regulasinya sudah harus seperti ini. Ya, dari pedagang besar farmasi baru bisa ke apotik atau rumah sakit atau toko obat ya. Kalau dia obat bebas atau obat bebas terbatas bisa nih ke toko obat ya. Kalau obatnya obat keras dia cuma ke apotik atau rumah sakit ya. Lalu dari itu baru ke konsumen atau ke pasien ya. Loh, sekarang alur distribusi obat narkotik. Loh, apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya kalau narkotik itu industri farmasinya yang ditunjuk pemerintah hanya satu. Ya, BUMN PT Kimia Farma. Ya, PT Kimia Farma itu BUMN. Jadi Kimia Farma itu ada pabrik farmasinya, ada PBF-nya, ada apotiknya. Jadi kalau kalian taunya cuman Kimia Farma itu cuman apotik aja, nah ternyata Kimia Farma itu punya pabrik farmasi dan PBF-nya juga ya. Nah, habis dari diproduksi dari industri farmasi ini, obatnya disalurkan ke PBF. PBF-nya juga cuma satu, cuma PT Kimia Farma ya. Nah, dari PT Kimia Farma ini obat
disalurkan ke apotik atau rumah sakit, ya. Nah, dari sini baru ke pasien dengan resep dokter. Kenapa sih kalau dapat resep yang ada narkotiknya harus digaris bawah merah? Karena untuk memudahkan apotiknya itu nanti untuk pelaporan ke Badan POM, ya. Nanti di cross check, oh apotik ini keluar sekian. Nanti pembeliannya dari PBF ini, Kimia Farma. Nanti di cross check dengan Badan POM, ya. Itulah gunanya pelaporan obat narkotik. Jadi supaya obat tersebut tidak disalahgunakan, ya. Makanya kalau obat narkotik, pasien pun juga kita harus kita mintai nomor telepon dan alamat lengkap, ya. Itu kalau obat narkotik. Nah, kalau kalian sudah pernah PKL, kalian sudah tahu ya alur pemesanan obat di apotik atau di rumah sakit. Ya, kalau obat kosong itu, petugas apotik kan langsung tulis di defekta, buku defekta. Dari buku defekta ini, kita bisa lihat obat apa saja yang kosong, dan dari situ dibuatlah surat pesanan, ya. Surat pesanan itu ditujukan kepada PBF dan ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Nah, kalau sudah dibuat surat pesanan, tinggal pembeliannya ke PBF via telepon atau salesman. Nah, apa saja yang ada di surat pesanan? Nah, surat pesanan itu ada nama apotiknya ya, ada alamat apotik, ya supaya nanti pengiriman barangnya langsung tertuju ke alamatnya. Lalu nama obat, jumlah obat yang dipesan, tanda tangan apoteker pengelola apotik, lalu stempel apotiknya. Ini contoh surat pesanan. Tuh lihat ya. Ada kepada yang terhormat PBF apa? Misalkan PT AAM. Nah, di mana? Nah, ini nomor, nama barang. Misalkan pesan Stimuno. Jumlahnya 1. Keterangannya 1 apa? Misalkan ini satuan boleh. Nah, ini tergantung ya. Ini tanggal pesanan, terus paraf apoteker. Ini nama apotekernya ya. Jangan lupa di stempel apotik. Nah, apa itu PBF? PBF adalah salah satu fasilitas distribusi sediaan farmasi, tempat dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian juga ada di PBF ya. PBF itu ada 2 macam, PBF obat dan PBF bahan baku. Contohnya bahan baku apa? Asid salisil. Asid salisil itu bahan baku. Yang terus sulfur. Nah, yang masih dalam bentuk raw materials itu di PBF bahan baku. Lalu fasilitas distribusi adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan farmasi dalam rangka perdagangan. Itu menurut PP nomor 51 tahun 2009 ya. Bagaimana pemesanan obat di PBF? Nah, pemesanan pada PBF yang resmi ini wajib ya.
Lalu pemesanan menggunakan surat pesanan. Untuk obat psikotropik dan narkotik memakai surat pesanan khusus. Ya, tidak boleh digabung dengan surat pesanan yang obat biasa. Lalu jumlah dan jenis obat yang dipesan disesuaikan dengan kebutuhan. Surat pesanan ditandatangan oleh apoteker dan distempel apotik, ya, pakai stempel apotik. Oke, nah ini contoh surat pesanan obat biasa ya. Seperti biasa ya, ini ada nama barang, jumlah, keterangan. Nah, bedanya dengan ini, SP narkotik. Ini nama apotekernya. Lalu jabatannya apoteker, pengelola apotek misalkan ya, alamat rumahnya, ini alamat rumah apoteker. Ya. Mengajukan pesanan narkotika kepada PBF Kimia Farma. Alamat dan nomor teleponnya ini alamat PBF-nya ya, alamat PBF-nya. Sebagai berikut. Misalkan kodein 10 mg tablet. Satu flash misalkan. Nah, ini satu SP ini cuman hanya untuk satu bahan obat aja. Misal satu SP ini cuman buat pesen kodein, ya udah kodein aja. Morfin atau petidin di lembar berikutnya. Satu SP itu untuk satu obat ya, kalau narkotik begitu. Oh iya, jangan lupa nih nomor SIK apotekernya ya. SIP sekarang mah namanya. Surat izin prakteknya. Ini nama apotekernya. Paraf apoteker. Di stempel apotek. Ya. Ini lembar terakhir. Ini kan ada 4 rangkap ya. Nah, lembar terakhir ini untuk arsip apotek ya. Jadi pada saat pemeriksaan dari Badan POM, ini nanti lembar yang pink ini diperiksa. Ya. Oke, kita lanjut. Pesanan obat prekursor. Apa itu obat prekursor? Ayo. Obat yang sebagai bahan baku, psikotropik atau narkotik. Contohnya pseudoephedrine. Pseudoephedrine itu kan obat pilek, ya. Kalau di obat pilek tuh suka ada pseudoephedrine. Nah, itu sebagai bahan baku obat psikotropik juga. Nah, makanya ini untuk SP yang mengandung obat prekursor ini tersendiri. Nih misalnya kamu mau pesen, apoteknya mau mesen, ini yang bertanda tangan di bawah ini nih apotekernya, ya, nomor SIPA, nama PBF, nama obat mengandung prekursor, misalkan Huvagrip. Kan dia mengandung zat prekursornya misalkan pseudoephedrine. Nah, nanti ini bentuk dan kemasan sediaan. Misalkan sirup, satuannya botol, jumlahnya, nah di sini jumlahnya baru ya. Ini kepada PBF, titik-titik ya, diisi, lalu tanda tangan apoteker dan sampel apotek. Ini contoh ya, ini contoh untuk SP psikotropik. Karena saya cari-cari udah nggak dapet. Contoh SP psikotropik, mungkin yang kalian punya itu seperti ini bentuknya. Nah, kalau SP psikotropik, dia masih satu SP, masih bisa bermacam
obat ya. Tapi lebih baik 1 SP itu 1 obat ya. Oke, ini contohnya. Hampir sama dengan narkotik. Oke. Pertemuan kita yang pertama sampai di sini. Bila ada kurang jelas, kita diskusi di room chat, V-Class. Nanti saya kasih quiz, kalian jawab di sana, di V-Class. Oke, sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di mapel simulasi apotik berikutnya. Terima kasih.